Nah, sahabat inspirasi, tadi aku udah makan, udah kenyang banget, makanannya enak banget. Tapi rasanya nggak afdol kalau misalnya aku nggak bawa oleh-oleh untuk keluarga di rumah. Aku udah janji nih sama seseorang yang bisa kasih rekomendasi oleh-oleh yang ikonik banget dari Lombok. Penasaran kan? Yuk, let's go! Di balik keindahan alam Lombok yang memesona, tersembunyi harta karun yang tak ternilai harganya, yaitu mutiara Lombok. Mutiara ini terkenal dengan keindahannya yang luar biasa. Kilaunya yang memukau dan kualitasnya yang tinggi membuat siapapun yang melihat pasti terpikat. Halo sahabat inspirasi, sekarang aku udah ditemenin sama Kak Dewi nih. Halo Kak Dewi. Halo Kak Rizka. Nah, Kak Dewi boleh tahu gak sih kita tuh lagi ada di mana sekarang? Oke, jadi kita sekarang ada di Autore Showroom dan Farm Kak Rizka. Oke, kita di sini mau ngapain aja sih Kak? Nah, jadi di Autore sendiri itu kita punya showroom yang ada di belakang kita ini adalah showroomnya. Dan juga kita ada farmnya juga. Nah, selain itu kita juga punya program tour untuk edukasi budidaya mutiara. Nanti di dalam turnya dijelaskan dari proses awal hingga akhirnya seperti itu. Wow, pasti seru banget nih. Aku juga udah nggak sabar. Terus aku penasaran banget gimana caranya budidaya kerang sampai jadi mutiara gitu ya Kak. Betul. Berarti sahabat inspirasi juga udah nggak sabar dan penasaran banget nih. Kalau gitu kita langsung aja Kak, cus ke tempatnya. Boleh? Yuk, ikutin kita terus ya. Nah, hari ini, sekarang ini nih Kak, kita mau kemana sih? Nah, jadi kita sekarang bakalan kasih lihat Hmm. untuk proses kami budidaya mutiara. Jadi sekarang kita akan menuju ke laboratoriumnya. Jadi sebenarnya untuk prosesnya kami akan ajak kakak untuk ke beberapa lokasi ya, tapi masih ada di satu lokasi ini. Yang pertama itu di laboratoriumnya. Oke. Jadi nanti di dalam laboratorium kita bisa ngelihat bagaimana cara kami membesarkan bayi kerang. Oh gitu, seru banget ya pastinya kita bisa ngelihat bayi-bayi kerang yang nantinya akan menghasilkan mutiara yang indah-indah seperti di showroom tadi betul ya Kak sekali, ya. ya, betul. Oke sahabat inspirasi, penasaran kan? Makanya ikutin kita terus ya. Oke sahabat inspirasi, saat ini kita sudah berada di laboratoriumnya ya Kak Dewi ya. Iya betul. Nah bisa dijelasin gak nih Kak, dari tadi kan aku lihat di kanan kiri tuh ada tangki-tangki besar. Nah ini tuh kegunaan dan isinya tuh apa aja sih? Oke, jadi di sini ada laboratorium kami. Kami juga bisa sebutnya hatchery. Jadi di sini adalah tempat kami pembesaran untuk bayi kerangnya. Jadi tangki-tangki besar yang kita punya di sini itu untuk tempat pembesaran bayi kerangnya. Seperti itu, Kak. Oke, aku mau lihat bayi kerangnya, boleh gak sih Kak? Boleh dong, Boleh ya, kita iya. juga boleh berisik ya, takutnya ntar, duh ada bayi. Nggak apa-apa, nggak ya. apa-apa. Oke, kita langsung aja sahabat inspirasi lihat bayi kerangnya. Oke nih, kita sekarang mau lihat bayi kerangnya nih ya Kak. Yang mana sih Kak bayi kerangnya Kak? Oke, nah jadi untuk melihat bayi kerangnya, kita perlu senter kayak gini dan Kak Fiska bisa lihat ke arah ini ya, senter ya, cahaya senternya. Kalau misalnya kelihatan bintik-bintik di dalam air, seperti pasir, itu adalah bayi kerangnya. Nah, Oh gitu, jadi sahabat inspirasi bayi kerangnya itu tuh bentuknya tuh seperti butiran pasir gitu nih. Aku juga baru tahu nih Kak, nih ternyata bayi kerang ini tuh bentuknya seperti pasir ya. Iya betul. Ini yang nantinya kerang yang bakal menghasilkan mutiara-mutiara yang indah seperti tadi ya Kak ya. Iya betul. Oke, tadi aku udah lihat kerang juga nih sahabat inspirasi. Nah sekarang kita mau kemana lagi Kak untuk Nah selanjutnya? jadi di laboratorium ini Kak Fiska, kita juga ada ruang untuk planktonnya. Jadi kita bisa lihat bagaimana cara kami membesarkan makanan untuk bayi-bayi kerang yang ada di sini. Oke, kita langsung aja lihat ke ruang planktonnya ya. Boleh, mari. Yuk sahabat inspirasi.
ya? Beda Iya. sama yang tadi kita di bayi kerang itu. Iya. Ini apakah berpengaruh juga nih Kak untuk suhu ruangannya? Oke, jadi di sini di ruang plankton itu memang suhunya dibuat dingin seperti ini, rendah, karena memang planktonnya sendiri itu bukan dari plankton yang ada di Indonesia, bukan plankton yang ada di laut Indonesia. Jadi kita dapat atau import planktonnya dari Tasmania, Kak. Oh gitu, jadi Iya. kita import planktonnya dari Tasmania untuk kita berikan makan ke kerang-kerang di Indonesia gitu ya. betul. Apakah full dari plankton Tasmania Kak? Apakah bisa kita mix gitu dengan plankton di Indonesia? Nah, sebenarnya untuk bayi kerang Kak Fiska itu kita kasihnya yang dari Tasmania saja jenisnya. Tapi kalau misalnya kerang-kerang yang sudah beranjak besar dan dilepaskan ke laut, itu mereka bisa cari makan sendiri. Jadi dapatnya makanan atau plankton lokal dari Indonesia. Kayak Oke, gitu. nah untuk rentan waktunya nih Kak, bayi kerang itu sampai bisa kita lepas ke laut mencari makan sendiri, itu kira-kira berapa bulan atau per 6 bulan bisa kita lepas ke laut cari makan sendiri gitu? Oke, jadi sebenarnya bayi-bayi kerang yang ada di tangki tadi, Kak Fiska, itu kita perlu rawat dulu kurang lebih sekitar 1 bulan. Oke. Tergantung dari tingkat kecepatan mereka tumbuh dan kembang. Nah, kalau misalnya sudah siap, sudah ready untuk dilepaskan ke laut, kita bisa lepaskan ke laut dan mereka akan cari makan sendiri. Kurang lebih sekitar 1 bulan. Sekitar 1 bulan nih sahabat inspirasi. Jadi selama 1 bulan kita berikan makan atau kita suapin ya Kak ya Iya. dari plankton-plankton yang sudah diolah di laboratorium ini. Lalu nanti kalau sudah tumbuh kembangnya sudah bagus, bisa mencari makan di luar, baru kita lepas keluar untuk mencari makan sendiri gitu ya Betul, Kak ya. seperti itu. Oke nih Kak Dewi, aku boleh lihat-lihat gak Kak? Boleh dong. Ruangan plankton ini. Boleh dong, Boleh mari. ya? Nah Kak Dewi, kalau aku lihat nih Kak, kok warnanya ada yang berbeda-beda. Di sini ada yang agak jernih, terus juga di tabung yang ini tuh udah pekat banget gitu planktonnya. Itu bisa dijelaskan Kak Dewi? Oke, jadi di sini adalah jadi sebenarnya Kak Fiska, kita untuk siap dikasih makan ke bayi kerang, planktonnya harus dikembangkan dulu. Jadi ada beberapa tahap. Jadi yang kita lihat di sini, ya, yang Kak Fiska lihat di sini adalah tahap pertamanya. Jadi untuk warna, kalau semakin pekat itu menandakan jumlah planktonnya atau density-nya itu semakin tinggi. Jadi kalau untuk warna yang lebih terang, itu jumlahnya atau density-nya itu rendah. Dan kalau misalnya kita lihat yang ini, compare sama yang ini, itu tingkat jumlah plankton atau density-nya itu lebih tinggi biasanya. Oh gitu. Jadi kita kembangkan di sini planktonnya selama 5-6 hari dulu, baru kita pindahkan ke wadah yang lebih besar, begitu seterusnya sampai wadahnya semakin membesar dan siap untuk dikasih ke bayi kerang. Oke, berarti semakin pekat warna density planktonnya itu semakin bagus untuk kita berikan makan ke bayi kerang gitu ya Kak Semakin Dewi ya? siap. Semakin siap gitu semakin ya? siap, betul. Karena kita butuh jumlah yang banyak, Kak Fiska. Jadi kan kita dalam satu wadah atau tangki itu memiliki puluhan juta bayi kerang. Betul. Jadi kita juga perlu siapkan banyak makanan. Jadi kita perbanyak dulu makanannya, baru kita bisa siap kasih makan ke bayi kerang. Wow, keren banget ya sahabat inspirasi. Ini ilmu baru juga nih buat aku nih Kak Dewi, bagaimana kita cara mengolah plankton sampai dia siap untuk diberikan makan ke kerang, bayi kerang gitu. Iya, betul. Oke, untuk berikutnya kita mau ke ruang apa nih Kak Dewi? Nah, jadi saya bakalan kasih lihat sampel atau gimana sih cara bentuk asli. Oke. Ya, jadi kan kita udah lihat ya bentuk secara kasat mata kerang-kerang yang ada di tangki. Jadi kita kasih lihat sampel atau bentuk aslinya di bawah mikroskop ya. Jadi ruangannya ada di luar. Nah, sahabat inspirasi, habis dari ruang plankton kita akan melihat sampel di sampel kerang ya Kak ya? Iya, betul. Menggunakan mikroskop. Untuk itu, yuk ikutin kita terus. Oke, Kak Fiska. Nah, tadi kan udah lihat ya bentukan bayi kerang di dalam tangki. Nah, sekarang kita punya sampelnya nih di bawah mikroskop. Jadi bentuk aslinya sebenarnya kayak gini, Kak Fiska. Bisa di layar ya. Jadi cangkangnya sudah terbentuk. Jadi cangkangnya sudah terbentuk, organnya juga sudah ada. Cuman karena mikro ukurannya, jadi kita nggak bisa lihat tanpa mikroskop. Jadi ini adalah bentukannya. Oh, berarti ini adalah bentuk bayi kerang yang tadi aku lihat dalam tangki yang gede itu. Iya. Yang kayak butiran pasir. Betul. Itu kalau dipakai mikroskop ngeliatnya itu kayak gini nih Kak. Iya. Sama persis seperti kerang yang sudah dewasa, sudah besar gitu. Memang ukurannya masih kecil dan juga
layer shellnya atau kerangnya, cangkangnya itu masih tipis. Oh, berarti tadi tuh yang aku lihat di tangki gede banget itu yang bentuknya seperti pasir, bayi kerangnya tuh seperti ini ya Kak bentuknya ya? Betul sekali Kak Siska. Oh, lucu banget ya, keren, luar biasa. Nah, abis ini kita mau kemana lagi nih Kak? Oke, jadi di laboratorium sudah selesai Kak Siska. Spot selanjutnya itu kita ke ruang simulasi untuk operasi dan panennya. Ya? Oke, sahabat inspirasi, yuk ikutin terus. Nah, jadi sekarang kita ada di ruang simulasi untuk operasi dan panen Kak Siska. Oke, nah ini aku juga lihat Kak, ada di jaring-jaring kayak gini dan di sini pun juga ada jaring-jaringnya. Ini namanya apa dan apa sih Kak gunanya? Oke, jadi setelah kita kembangkan di laboratorium Kak, baik kerangnya, jadi setelah mereka menempel di kolektor, kita bisa lepaskan ke laut. Nah, jadi kita sudah punya beberapa kerang yang kita ambil dari laut. Nah, ini kita display di sini. Nah, ini adalah bentukan kerang-kerangnya. Jadi di sini kita bisa lihat. Nah, ini adalah kerang yang sudah menempel di kolektor Kak Siska. Jadi untuk usianya ini sekitar 3 bulan. Nah, setelah 3 bulan, kerangnya akan menjadi seperti ini. Sudah bertambah besar. Seperti itu. Berarti tadi 1 bulan itu, yang tadi aku lihat di tangki itu masih berupa pasir. 3 bulannya tuh seperti ini bentuknya nih Kak Betul Dewi. sekali. Jadi setelah 3 bulan, kerangnya sudah berada di laut dan bentuknya sudah membesar seperti ini. Dan sudah bisa menempel di Sudah bisa kolektor menempel, ini gitu betul ya. sekali. Jadi kita kembangkan dulu di sini, kita biarkan hidup dulu di sini. Tapi setelah mereka cukup besar, kita bisa, kita harus pindahkan ke wadah selanjutnya. Nah, jadi wadah selanjutnya itu seperti pocket, seperti kantung. Nah, jadi kita ambil satu-satu kerangnya, lalu kita masukkan ke wadah ini. Nah, Berarti jadi medianya juga berbeda seiring bertambah umur si kerang juga gitu ya Kak iya, ya? betul sekali. Jadi kalau sudah tambah tua, kita juga sesuaikan wadahnya atau cage-nya. Ya. Jadi ini, kalau yang ini usianya sekitar 5 bulan. Kalau ini yang 5 bulan. Nah, kalau yang ini sekitar 8 bulan, Kak Siska. Sudah agak gede ya Kak ya? Iya, betul sekali. Jadi sudah semakin besar ukuran cangkangnya dan juga ketebalan cangkangnya juga sudah semakin menebal, semakin besar. Wow, jadi sahabat inspirasi ini adalah media atau kolektor yang digunakan ya Kak untuk menempel si kerang ini gitu ya. Nah ini tadi untuk usianya 3 bulan. Iya. Ini 3 bulan sahabat inspirasi. Nah, kalau untuk kolektor media yang seperti pocket atau kantung ini, itu usianya 5 bulan ya Kak Dewi ya. Nah, untuk berikutnya adalah berusia 8 bulan kerangnya gitu sahabat inspirasi. Oke, untuk berikutnya nih Kak, kita mau kemana lagi atau kita mau melihat apa? Oke, jadi yang di sini adalah usia yang kerang-kerang yang di bawah 1 tahun, tapi kita juga punya kerang-kerang yang 1 tahun ke atas. Oh, iya, jadi mau lihat untuk dong Kak aku Kak. 1 tahun ke atas ada yang di sini, kerang-kerang yang usianya 1 tahun ke atas. Oh, Nah, sudah jadi ini- semakin besar ya Kak? Iya, ya? betul sekali. Jadi kalau sudah usianya semakin tua, nah ini kerang-kerangnya usianya 1 tahun. Jadi dalam satu panel pocket seperti ini hanya diisi 8 kerang aja. Jadi kan semakin besar, semakin tua kerangnya itu butuh space. Nah, jadi kita tempatkan beberapa kerang saja dalam satu panel seperti ini. Oke, biar dia juga bisa berkembang lebih baik juga ya. Betul sekali ya. Jadi ini yang usianya 1 tahun. Mm-mm. Kita punya yang 1,5 tahun juga. Ini 1,5 tahun nih Kak. Betul. Oke, sudah semakin besar lagi ya Kak ya. Betul sekali. Cuman kerang-kerang yang ini belum bisa menghasilkan mutiara. Jadi kita tunggu dulu selama 2 tahun Kak Fiska. Oh, gitu. Jadi untuk 2 tahun pertama itu tidak ada mutiara yang dihasilkan. Jadi kita hanya fokus untuk membesarkan kerangnya saja. Nah, yang 2 tahun ada yang di sini Kak Fiska. Ini yang 2 tahun. Ya, ini kerang-kerang yang usia 2 tahun dan juga ada kerang yang usianya 4 tahun.
Nah, yang 2 tahun ini berarti sudah menghasilkan mutiara nih Kak? Kalau yang 2 tahun akan menghasilkan mutiara. Akan menghasilkan. Jadi untuk menghasilkan mutiara kita butuh waktu 4 tahun Kak Fiska. Iya, jadi 2 tahun pertama itu hanya membesarkan kerangnya saja seperti ini. Nah, sampai usianya 2 tahun seperti ini baru kita bisa mulai untuk memproduksi mutiara. Jadi kita perlu implan, kita suntikkan sesuatu ke dalam badan kerang. Nah, setelah itu kita perlu tunggu lagi 2 tahun. Untuk Gitu. dia bisa menghasilkan mutiara untuk bisa dipanen. Seperti Oke, itu. Jadi iya. kalau sudah 4 tahun seperti ini, tandanya sudah bisa dipanen mutiaranya. Oh Seperti gitu itu. Kak. Berarti ini yang sudah 4 tahun ya Kak ya? Iya, betul. Nah, sahabat inspirasi, ini adalah kerang yang 2 tahun dan ini yang 4 tahun dan siap dipanen serta menghasilkan mutiara juga nih sahabat inspirasi. Oke Kak Dewi, kita habis itu mau langsung kemana lagi? Nah, jadi sekarang saya akan kasih lihat simulasi untuk operasi dan panen mutiaranya Kak Fiska. Oke sahabat inspirasi, pasti penasaran kan gimana simulasi dan juga panennya, soalnya aku juga penasaran banget nih Kak. Iya. Makanya yuk ikutin lagi. Oke Kak Dewi, tadi kan aku udah lihat nih kerang yang 2 tahun, terus yang 4 tahun. Setelah itu kita mau ngapain? Oke, nah sekarang setelah kita tunggu 2 tahun Kak Fiska, kita bisa mulai untuk melakukan yang namanya proses insersi atau surgery. Nah, nanti kita akan kasih lihat simulasi untuk operasi panen inti mutiara dan juga panen mutiaranya sendiri. Oke, kita langsung aja Kak lihat gimana proses operasi dan juga panen mutiaranya ya. Betul sekali. Nah, ini saya sambilan duduk ya Kak ya. Boleh. Oke sahabat inspirasi, ternyata ini hasil dari mutiara yang melalui proses panjang tadi. Hasilnya worth it banget ya Kak. Iya. Sangat indah sih Kak. Beneran bagus banget sahabat inspirasi. Oke, untuk sehabis ini kita mau kemana lagi nih Kak? Nah, setelah ini kita balik ke galeri ya. Jadi kita akan kasih lihat bagaimana cara menilai mutiara. Oke, kalau gitu kita langsung aja ke galeri. Nah, jadi ini adalah galeri kami Kak. Oh ini hasil dari mutiara yang tadi itu ya Kak ya? Betul sekali. Wah bagus-bagus banget sih. Jadi ini mutiara yang ada di sini, mutiara yang masih lepasan seperti ini atau yang sudah ready to wear. Oh gitu. Sudah jadi perhiasan. Oke. Nah tapi aku mau tanya nih Kak. Tadi kan pas kita ambil mutiara dari cangkangnya itu kan warnanya nggak begitu mengkilap ya. Nah apakah ada proses sebelum jadi perhiasan seperti ini gitu Kak? Oke, jadi sebenarnya setelah kita panen mutiaranya Kak Fiska, kita perlu lakukan satu proses lagi yaitu cleaning. Jadi setelah kita panen kita perlu bersihkan. Jadi kan setelah dipanen itu masih ada sisa-sisa dari lendir dari kerang yang kita pakai. Nah itu kita bersihkan dulu. Nah, jadi dalam prosesnya tapi kita tidak memakai bahan kimia. Jadi hanya air aja, jadi biasanya pakai mesin juga. Nah itu kita bersihkan mutiaranya sampai warna atau kilau alaminya itu keluar gitu. Jadi dari proses pembersihan itu tidak menghilangkan atau tidak mengganti bentuk dan lain-lain seperti itu. Oke Kak, nah aku juga mau tanya, di sini tuh yang paling best seller atau yang paling diminati sama pengunjung tuh mutiara yang kayak gimana sih Kak? Kalau mutiaranya tergantung dari peminatnya, jadi personal. Oh itu selera Referensi gitu ya, lah ya. betul. Jadi Oke. tergantung selera. Cuman kalau untuk perhiasan yang ready to wear itu biasanya gelang. Kami ada gelang dan juga stud biasanya. Oh Yang gitu. best seller. Nah boleh tahu nih Kak, dari range harga berapa sampai berapa sih mutiara yang dijual? Oke, kalau di sini murah aja Kak. Oh gitu Jadi ya. range-nya mulai dari 200 ribuan sampai yang 200 juta.
200 juta. 200 juta. Aku boleh lihat gak sih gimana bentuk mutiara yang harganya 200 juta? Boleh dong, Ya, boleh. Oke, langsung yang mana nih Kak? Sebelah sana. Jadi ini perhiasan yang termahal di Kak Fiska. Jadi ini 200 juta harganya. Nah ini aku boleh pegang Kak? Boleh. Boleh ya? Boleh. Boleh dikasih tahu gak Kak alasannya kenapa ini jadi mutiara atau perhiasan termahal sampai senilai 200 juta gitu? Oke, pertama ini kalau kita dari mutiaranya, Kak Fiska, ini mutiaranya ini tergolong besar. Jadi untuk mendapatkan mutiara yang besar seperti ini sangat susah karena dari kerang yang usianya tentu saja lebih tua. Nah, jadi kesempatan untuk mendapatkan mutiara sebesar ini dan juga kualitasnya bagus itu susah gitu. Oh gitu. Jadi emang pantas lah ya dihargain senilai 200 juta gitu Iya. kan? Oke Kak, ini emang bagus banget sih. Iya, jadi selain mutiaranya ini bentuknya round. Iya. Ukuran mutiaranya ini 18 mili Kak Fiska. Oke. Yang terbesar juga di sini. Jadi untuk warnanya gold dan juga ada pengikatnya. Ada emasnya di sini dan juga ada safir yellow. Nah, ini dikelilingi oleh berlian juga dan untuk pengikatnya dari emas kuning 18 karat. Oh gitu. Jadi sahabat inspirasi, ini adalah harga mutiara dan perhiasan ya. Termahal di sini harganya senilai 200 juta. Kenapa Iya. mahal? Karena mutiaranya besar ya Kak ya. Jadi worth it untuk dijual seharga segitu. Ini saya megangnya juga gemeteran Kak. Ya nggak Soalnya apa-apa. mahal banget gitu ya. Oke, terima kasih Kak Dewi udah nunjukin Sama-sama. mutiara dan perhiasan termahal. Nah Kak Dewi, tadi kan aku udah lihat perhiasan yang harganya 200 juta itu udah pasti banget bukan budget aku sih. Aku mau lihat yang budget aku banget yang 200.000 gitu. Ada gak Kak di sini? Ada dong, ada Ada dong. ya, Kita oke. ke tirai tengah ya Kak. Oke, langsung tunjukin aja Kak. Jadi desain 200. Kita udah minta. Oh, ini juga udah cantik sih. Iya. Tapi memang nggak sebombatis yang 200 juta. Cuma ini lucu banget nih sahabat inspirasi dan aku juga mampunya yang ini ya. Oke Kak Dewi, terima kasih banyak atas pembelajarannya. Kayaknya nih jadi deh aku bungkus. Boleh. Langsung aja Kak Boleh Dewi. dong. Ini nanti mau aku jadiin cincin, kalung juga bisa gitu Bisa kan dong, ya. bisa. Oke, langsung aja dibungkus Kak Dewi juga. Terima kasih banyak atas infonya dan juga Sama-sama. ilmunya untuk aku dan juga untuk sahabat inspirasi. Sampai jumpa di lain hari, mungkin nanti aku kesini mau borong yang 200 juta gitu kali ya. Boleh. Oke, oke Kak Dewi boleh say hi dulu untuk sahabat inspirasi. Bye. Nah itu dia keseruan aku jalan-jalan selama di Lombok. Aku juga udah dapet nih oleh-oleh untuk orang di rumah yang ikonik banget. Buat kalian yang mau berpetualang di Lombok, jangan lupa ya ikutin rekomendasi dari aku, dijamin seru banget pastinya. Buat kalian juga yang belum nonton episode sebelumnya, nih dia linknya. Jangan lupa ditonton ya. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan juga subscribe. Salam inspirasi. Bye-bye.